Oke, hai semuanya. Selamat datang kembali di channel gua, Fit Motovlog. Kali ini gue bakal ngebahas satu buah motor yang udah gua custom minimalis. Sebenarnya nggak bisa dibilang custom sih, dia ibaratnya kayak modif. Karena apa? Kita nggak butuh nggak butuh apa ya, penyesuaian khusus. Jadi benar-benar kayak modif, tapi layaknya motor custom. Dan bisa dibilang budget yang dikeluarkan juga nggak begitu besar. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan dilihat motornya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal ngebahas satu motor yang basic banget untuk di custom. Apalagi kalau bukan motor Bison. Motor Bison ini motor keluaran tahun 2011. Ini motor gue 2011 kalau nggak salah. Dan motor ini kenapa bagus untuk jadi bahan custom? Karena dari shock depannya dan swing arm belakangnya itu besar. Jadi untuk struktur custom tuh paling enak. Orang-orang biasanya custom motor ini, dan kalian tahu sendiri ya biaya custom berapa. Dan karena gua budgetnya dikit, jadi ya gua akal-akalin nge-custom. Bukan nge-custom ya, ibaratnya kayak modif tapi tetap klasik tanpa perlu harus memotong rangka-rangkanya. Oke, pertama bakal gua review dari depan dulu ya. Oke, dari depan dulu ya. Pertama, dari wujud fisiknya gua tetap pakai shock depannya karena shock depan ini lebar. Orang custom itu banyak kan pakai shock Bison ya, kalau enggak Saber kalau nggak salah ya. Karena apa? Karena kaki-kakinya besar. Kalau motor custom besar tuh terlihat lebih gagah. Dan kalau mau masukin ban yang besar juga, muat juga. Yang pertama gue mulai dari lampu-lampu dulu nih bro. Ini cover headlampnya ini model Cafe Racer. Kenapa gue mulai ngambil Cafe Racer dulu? Karena modelnya itu dilihat dari look itu lebih enak gitu dan menutupi kekosongan di sini nih. Jadi kalau nggak pakai ini kelihatannya kayak agak kentang gitu, kayak agak nanggung. Di sini gue pakai cover nih kalau nggak salah harganya 100 ribuan. Oh ya, kalau gue salah harga sorry ya, karena ini motor udah jadi sekitar setahun baru gua bikin videonya lagi. Ini gue pakai lampu Thunder. Kenapa gue ambil lampu Thunder? Karena dimensi lampunya ini cukup besar, jadi cocok sama shock depan Bison. Terus ini bracket universal untuk semua lampu bulat. Itu biasanya di toko-toko alat-alat custom nih ada, paling kalau nggak salah harga 50.000 seingat gua. Dan ini universal jadi tinggal nyesuaiin aja karena ini ngejepit di sini. Kalau kalian pakai yang bracket, menurut gue jangan, karena apa? Perlu penyesuaian lagi. Di sini benar-benar gue bikin minimalis yang nggak perlu apa ya di custom atau ubah-ubah bentuk lah. Gue bikin seperti itu. Stangnya pakai stang bawaan Bison. Kenapa gue nggak pakai stang Cafe Racer? Karena agak aneh sih. Gue ngerasa bungkuk banget. Gue ngambil kenyamanan aja. Modelnya ya nggak jelek-jelek banget lah kalau menurut gue stang Bison nih, karena dia fat barnya itu lebih kelihatan kayak tracker. Terus gue ngisi bandul di sini, ini supaya nggak kosong-kosong banget di stangnya. Ini masih oriannya, ini oriannya. Ya paling kalau di atas itu aja, spion aja. Dulu gue make spion bar N ya. Cuma karena gue memang lebih enak kelihatannya kalau pakai bar N cuy. Cuma karena bar N itu gampang pecah ya kalau misalnya senggol atau apapun itu. Dan waktu itu gue juga pecah jadi gue ganti ini. Tapi kalau dilihat dari look lebih enak pakai ini. Jadi saran gue pakai ini. Oke, lanjut ke sektor kaki-kaki. Sekarang lagi gerimis ya, gue nggak tahu nih nanti gue lanjutin atau enggak. Gue make ban ini untuk dari pelek dan cakramnya gue make bawaannya Bison, apalagi soknya juga. Tapi ban ini gue make ban Swallow tipe SB117 ukuran 120 per 80 ring 17. Ini tubeless jadi gak perlu beli ban dalam lagi, jadi menghemat pengeluaran juga. Ini seinget gue beli 3,5 barunya di Otista.
Depan belakang jadi sekitar 700 atau 800 lah gitu. Ban depan ini 3,5 M. Terus untuk spakbor gue pakai spakbor custom, cuma ini udah jadi karena Bison banyak yang dipakai, sok depan ini banyak dipakai untuk custom. Jadi banyak spakbor yang langsung PNP sama Bison. Ini spakbor gue beli di Kelapa 2. Dekat situ ada bengkel custom. Nah ini udah langsung bawaan bracketnya langsung nyambung sama ini, tinggal ngasih baut aja. Ini waktu itu gue beli sekitar 80.000. Terus lanjut ke tangki. Gue masih pakai tangki Bison. Kenapa gue pakai tangki Bison? Karena kalau ganti tangki mahal cuy. Terus kedua juga harus bikin dudukan, ngerubah ini ngerubah itu, gue mager banget. Jadi gue pakai tangki Bison aja. Menurut gue tangki Bison ini cukup klasik karena bentuknya agak ngebulet gitu sih sebenarnya. Dari depan pun juga nggak begitu aneh banget. Jadi ya udah gue pakai aja. Ada cover di sini. Covernya ini kalian lepas aja. Cover kalian lepas dulu. Habis itu tinggal rangka begini. Nanti kalian ikat di sini. Jadi rangkanya begini aja. Ini udah lumayan klasik sih kalau menurut gua. Nah, untuk joknya sendiri, ini jok baru di custom. Customnya bukan beli jok, tapi pakai jok bawaannya dia. Kalian tinggal datang aja ke bengkel, ke tukang-tukang jok gitu. Nanti tolong minta bikinin kulit jok yang dijahit begini nih, dibikin kayak gini nih, kayak ala-ala custom nih. Itu biasanya di Kang Jok itu bakal dikenain sekitar 150.000. Nah ini kan pakai jok Orion ya, jok bawaan Bison. Itu nanti tinggal dipangkas aja nih, dipangkas di sini bikin rata. Nah di sini kan harusnya dia lancip ya, lancip begini ya kalau bawaannya. Nah kalian copot semua joknya, habis itu kalian tiban pakai plat. Kalau gue cuma pakai plat seng doang, jadi nggak pakai plat galvanis cuy. Bikin plat seng, habis itu bikin lekukan sendiri. Kalian bisa ngerjain sendiri, nggak perlu bawa ke bengkel. Kalian bikin aja sendiri lekuk begini, nanti dibolongin. Habis itu yang jok rangkanya ini dibolongin juga, dibaut. Nah akhirnya ngebentuk begini nih. Jadi yang bagian sini nih, set sampai ke belakang sini nih ngebulut gini, itu dibikin dari plat kayak gitu ya. Lanjut di bagian belakang, spakbor ini gue nggak pakai spakbor beli atau gimana, ini pakai spakbor bawaannya. Kenapa gue pakai spakbor bawaannya? Karena dia kan punya kuncian di sini ya, kuncian apa namanya, kuncian jok. Kalau gue ganti spakbor lain itu bakal ganggu kuncian ini, bikin dudukan lagi males, dan bikin dudukan kabel males gua. Ya udah gue bikin aja kayak gini. Ini udah enak ya ngeliatnya ya, kayak lurus gitu. Gimana caranya? Kalian cuma tinggal potong aja. Kalau spakbor ori Bison tuh kan ke bawah begini ya, set ke bawah begini ya. Nah kalian potong di sini, nah, hasilnya begini nih. Noh dari jauh begini tuh, jadi enak ngeliatnya. Nggak perlu pakai spakbor custom. Jadi kalau ini nggak ngeluarin duit sedikit pun, kalian tinggal motong sendiri di rumah pakai gergaji, atau kalian minta potongin bisa. Kalau menurut gua kalau nggak mau ngeluarin duit ya potong sendiri. Habis itu untuk stop lamp, ini pakai stop lampnya variasi Air King. Ini sekitar gue beli waktu itu murah sih memang. Ini gue beli 50.000 karena ini second. Kalau barunya sekitar 150 kalau nggak salah. Stop lamp ini udah 3 in 1, jadi lampu stop, lampu sen kiri, lampu sen kanan. Untuk dudukannya nih kayak gini. Kalian tinggal bolongin aja spakbor bawaan ini, dibolongin cep. Nanti nembus kan ke belakang sini ya. Nah baru kalian baut. Simple kan? Noh, hasilnya jadi lebih rapih, lebih kelihatan enak. Oke kita lanjut. Selanjutnya gue bakal ngebahas tentang dudukan plat nomornya. Ini dudukan plat nomor untuk motornya. Kalian bisa bikin ke tukang las, paling 10.000 lah. Ini besi, dibikin begini kayak letter T.
Nanti dudukannya di sini, udah ada dudukannya di swing armnya Bison. Jadi kalian bisa langsung bikin dudukannya. Nah, yang bikin beda adalah di sini kan kalau nggak salah ada tutupannya ya. Tutupan di dekat rantai sini sama swing arm nih. Nutupin kekosongan sini. Kalau ada beginian ya, ada tutupannya. Ini menurut gua agak-agak apa ya, agak terlalu nggak nggak custom banget gitu loh. Makanya gue buka. Jadi kalian tinggal nyopot aja nih dudukan di sininya. Oke, semuanya, berhubung di luar hujan deras dan gue nggak bisa ngelanjutin videonya, makanya gue bakal ngedeskripsiin aja wujud dari motor Bison itu. Sebelumnya kalian udah ngeliat wujudnya, sebagian besar hampir sama, paling cuma kurang di pembahasan bagian knalpot. Knalpot gue menggunakan knalpot 3 Revo yang udah dibobok. Kenapa gue ngambil 3 Revo? Karena 3 Revo tuh suaranya enak cuy, kayak kayak Harley gitu. Lebay sih kalau bilang Harley sih, cuma kalau emang knalpotnya dibobok bagus tuh kayak agak nendang nonjok gitu suaranya. Dan gue suka dari karakteristik suara 3 Revo. Tapi kalau saran gue untuk kalian yang pengen ngebangun motor kalian tapi mengikuti konsep seperti punya gue, saran gue kalian menggunakan knalpot Scorpion yang udah dibobok. Kenapa ngambil knalpot Scorpio? Karena ukurannya lebih kecil, jadi lebih enak ngelihat wujudnya, dan lebih apa ya, lebih cocok sih menurut gue masuk ke model yang itu. Kenapa gue make yang di Revo itu karena suaranya aja, tapi kalau untuk fisiknya, untuk modelnya sih menurut gue kurang. Jadi saran gue kalian bisa menggunakan knalpot Scorpio. Lalu untuk di bagian mesin, menurut gue biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kosong, kalian bikin lagi eh, apa ya, engine guard. Itu kayak cover mesin gitu dari besi, ngikutin model flat tracker. Kalian bisa beli di toko-toko custom, dan itu menurut gue sih perlu ada perubahan sedikit. Tapi kalau kalian bawa ke tukang las, kayaknya cuma tinggal bikin dudukan-dudukan doang. Yang penting kalian udah punya lempengan plat untuk cover mesinnya, tinggal diubah-ubah dikit aja. Tapi karena di video ini gue bikin benar-benar minimalis, nggak perlu repot-repot, jadi ya memang waktu itu gue nggak kepikiran sih untuk bikin itu. Tapi untuk kalian yang ingin bikin, ya menurut gue itu bagus, jadi masukan aja buat kalian. Lalu untuk bagian jok, tadi udah dijelasin bagian joknya itu di custom sendiri, saya bikin lempengan plat. Kalau ada yang nanya, mas kok bentuknya agak nukik gitu ya, kayak agak ke atas. Iya, ke atas karena nomor apa, bukan nomor rangka, karena rangkanya itu kan nggak ada yang dipotong. Jadi rangka Bison tuh memang agak nungging kayak motor sport. Nah, sedangkan gue pengen jok gue tuh bener-bener rata kayak joknya CB. Nah, jadi ya bentuknya begitu. Tapi kalau gue dulu pernah udah ganti-ganti model jok itu, gue dulu bikin belakangnya itu gue tinggiin. Jadi kayak kan dia begini nih, belakangnya ini kita tinggiin, kayak bikin kotakan gitu di belakangnya. Jadi itu bakal bikin looknya itu lebih rata, jadi nggak kelihatan nungging-nungging banget. Tapi ya gitu, balik lagi ke selera. Kalau kalian pengen dibikin seperti itu, boleh juga, itu bagus juga kok. Oke, untuk budget sendiri relatif tergantung gimana kalian mencari barangnya. Kalian cari barangnya itu second kah, atau kalian belinya baru, itu kan berbeda harganya pasti. Untuk gue sendiri, gue nyari barangnya kebanyakan barang-barang second. Paling yang baru cuma ban aja, dan yang mahal di modifan itu ya di bannya aja, karena bannya sepasang tuh udah 800.000 lebih, sama masangnya ya. Masangnya kan juga ngeluarin budget lagi tuh, soalnya masang ban segede gitu banyak bengkel yang nolak di daerah gue. Paling itu aja sih untuk budget relatif.
Oke, sekian dari video ini. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe. Next, gue bakal bikin video Vespa Super tepatnya. Lalu selanjutnya gue bakal bikin video tentang Vespa PX. Kemarin gue udah bikin apa ya? Bikin V80. Ya, habis itu yang ini. Ya paling segitu aja. Nanti niatnya gue mau beli kamera, jadi gue bakal ngevlog di atas motor. Paling nanti setelah pandemi ini kelar, gue bakal coba ngevlog di atas motor. Sekian itu aja, tolong dimaafkan kalau misalnya ada salah-salah kata dan support aja. Karena gue juga bikin ini iseng-iseng aja sih. Thank you.